Dari beberapa gunung yang pernah saya daki di Jawa Barat, Gunung Gede Via Putri ini benar-benar gunung yang paling rame deh beneran. Sampai saya berpikir, apa cukup gitu ya tempat ngecampnya di atas sana? Sepanjang video ini, kalian akan melihat bagaimana ramainya jalur pendakian ini. Barang-barang udah turun, bawain yang lain. Saya lagi nunggu, ini bisa parkir di sebelah mana. Penuh banget ternyata. Akhirnya saya bisa parkir juga di tempat yang agak jauh dari base camp yang kita kontak dari sebelumnya. Saking penuhnya tempat parkir, sampai kunci mobil pun harus saya titipkan ke pengelola parkir supaya mereka dapat memindahkan mobil saat ada salah satu dari mobil yang ingin keluar atau masuk. Tim kami kali ini ada 5 orang. Saya, Pak Dedi, Sopandi, dan 2 orang yang lain yang namanya sama, yaitu David sama David. Aneh juga sih, yang sama namanya David. Biasanya kalau nama Agung sama sih ya wajar ya. Oh, sama David. Posisi jam 6.15 untuk base camp. Istirahat dulu setelah tadi perjalanan 3 jam. Base camp ada di ketinggian 1500-an mdpl. Sebelum trekking, seperti biasa berdoa adalah suatu keharusan. Dan seperti biasa juga, yang paling senior yaitu Pak Dedi yang memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Yuk. Kita mulai trekking jam 7. Basecamp Putri ini ada beberapa, bahkan bisa dikatakan banyak, saling berdekatan. Karena Basecamp Putri ini adalah rumah-rumah warga yang dikelola menjadi basecamp dan terhubung ke Posimaksi nantinya. Bagi kalian yang ingin ke Basecamp Putri, carilah basecamp yang paling enak untuk parkir, yang memiliki lahan parkir yang luas. Saya salah pilih nih. Basecamp yang saya kontak sebelumnya ternyata tidak punya tempat parkir yang cukup luas, sehingga saya harus parkir di tempat lain. Saya dan tim datang ke basecamp jam 6 pagi. Langsung daftar dan bayar simaksi Rp50.000 per orang. Di ujung perkampungan ada pos yang memeriksa apakah kita sudah daftar simaksi atau belum. Karena kita udah bayar simaksi di basecamp tadi, maka di sini kita cukup memperlihatkan bukti bayar saja. Oh iya. Tapi kalau belum bayar, sepertinya harus bayar di sini nih. ke pasar. Gunung Gede merupakan sebuah gunung api bertipe stratovolcano yang berada di Pulau Jawa, Indonesia. Gunung Gede berada dalam ruang lingkup Taman Nasional Gede Pangrango, yang merupakan salah satu dari 5 taman nasional yang pertama kali diumumkan di Indonesia pada tahun 1980. Gunung ini berada di 2 wilayah, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi. Suhu rata-rata di puncak Gunung Gede yaitu sekitar 18 derajat Celcius, dan di malam hari suhu puncak berkisar sekitar 5 derajat Celcius. Di perjalanan menuju pos 1 ini ada bank sampah yang mana harusnya semua sampah yang dihasilkan pendaki yang melalui jalur ini dibuang di sini, tidak ditinggal di atas gunung. Tapi sepertinya yang saya lihat tidak begitu. Masih ada pendaki-pendaki, bahkan mungkin cenderung banyak, yang meninggalkan sampahnya di atas gunung. Letusan Gunung Gede pertama kali terjadi pada tahun 1747. Letusan pertama ini sangat hebat dan menyebabkan 2 aliran lava. Letusan yang kedua pada tahun 1840. Asli ramai banget. Letusan terakhir pada tahun 1957 masih dikategorikan letusan kecil, dan hingga saat ini Gunung Gede masih tertidur. Namun tetap waspada, karena sebuah gunung yang sudah lama tidak aktif, jika aktif kembali itu akan sangat membahayakan. Gunung Gede Via Putri ini banyak sekali terdapat warung. Dari warung. Jadi buat kalian yang mau melewati jalur ini, jangan khawatir kurang makanan atau air. Asal ada uang, pokoknya aman deh. Oh iya,
Bagi kalian yang ingin menghemat tenaga atau apapun itu, di sini ada ojek dari base camp sampai ke sekitar sebelum pos 1 deh pokoknya. Jangan posisi deh, aduh. Ada. Pos warung mau udah beberapa kali. Masa kerap mau. Kita nyampe pos 1. Asli ramai banget nih. Beginilah suasana di pos 1. Gimana? Ramai kan? Perjalanan dari base camp sampai pos 1 sekitar 1 jam dengan perjalanan yang santai. Lewat pos 1, lanjut ke pos 2. Istirahat sebentar. Ini ada di ketinggian 1900-an. Nungguin yang lain. Masih perjalanan dari pos 1 ke pos 2 dan ini udah jam 8:12, artinya tadi dari base camp ke pos 1 itu sekitar 1 jam. Ini benar-benar gunung paling rame selama pendakian saya. Ada legenda yang merupakan kepercayaan masyarakat sekitar tentang Gunung Gede, yaitu tentang keberadaan Eyang Surya Kencana. Dipercaya bahwa Eyang Surya Kencana adalah putra dari Dalem Cikundul atau Raden Arya Wiratanu I yang merupakan pendiri Cianjur dan Bupati pertama Cianjur. Hasil dari pernikahannya dengan katanya Putri Jin. Masyarakat percaya bahwa Eyang Surya Kencana yang notabene-nya adalah bangsa Jin masih bermukim di sekitar Gunung Gede dan menjadi penguasa bangsa Jin di Gunung Gede ini. Gunung Gede terkenal kaya akan berbagai jenis burung, yaitu sebanyak 251 jenis dari 450 jenis yang terdapat di Pulau Jawa. Beberapa jenis diantaranya merupakan burung langka, yaitu elang Jawa dan celepuk Jawa. Taman Nasional Gunung Gede Pangrango ini ditetapkan oleh UNESCO sebagai cagar biosfer pada tahun 1977. Dan sebagai sister park dengan Taman Negara. Pos 2 jam 8.34, sekitar 1,5 jam. Dari pos 1 ke pos 2 kami menghabiskan waktu sekitar setengah jam dan kami tidak berlama-lama di pos 2 karena seperti yang terlihat tempatnya penuh sekali. Jadi kita lanjutkan saja walaupun di jalan pun tetap saja macet. Ini teh perjalanan dari pos berapa, Kang Dev? Pos 2 ke 3. Ke 2 ke 3. Posisi jam 9. Ya udah 2 jam lebih. Ini bener jalannya macet. Ini sekarang ketinggian di 2135 MDPL, ya biasalah. Akurasinya nggak tahu lah, toleransi. Pos 3 jam 10:10. Berarti lebih dari 1 jam setengah. Dari pos 2 ke pos 3 1 jam setengah, waktu yang cukup lama. Ini karena kami tadi istirahat dan makan dulu, dan kami kehilangan Pak Dedi. Entah Pak Dedi duluan atau ketinggalan. Khawatir ketinggalan, maka tadi kami tunggu Pak Dedi agak lama nih. Tapi Pak Dedi nggak datang-datang juga. Akhirnya kami putuskan untuk lanjut saja. Antara pos 3 sama pos 4. Dan kita kehilangan Pak Dedi. Atau Pak Dedi duluan atau ketinggalan. Dan puncak. Ternyata Pak Dedi nggak ketinggalan, tapi Pak Dedi ninggalin. Ternyata Pak Dedi sudah duluan dan katanya tidak mau lama-lama nunggu kita karena takut keburu kram. Kalau kram itu bisa repot lagi. Jadi nanti saja katanya istirahatnya di alun-alun Surya Kencana. Kami tiba di pos 4, tapi nggak tahu jam berapa nih.
menikmati hutan. Cuman sayangnya banyak kan. Akhirnya sampai di Surken. Akhirnya kami sampai di pos 5. Yang pos 5 ini adalah alun-alun Surya Kencana. Saya pikir pesona alun-alun inilah yang menjadikan jalur ini ramai sekali. Di alun-alun Surya Kencana ini, atau lebih terkenal dengan istilah Surken ya, disinilah saya ketemu lagi sama Pak Dedi dan satu orang kenalan baru bernama Andre. Andre itu lagi solo hiking, yang awalnya ngobrol sama Pak Dedi dan karena mungkin nyambung akhirnya gabung bareng sama kita. Alun-alun Surya Kencana adalah hamparan savana yang banyak sekali ditumbuhi oleh bunga Edelweiss. Punya ketinggian 2.750 mdpl. Spot ngecamp terbaik di Gunung Gede. Punya luas sekitar 50 hektar. Serta terdapat sumber mata air. Dan ini menjawab kenapa jalur ini benar-benar ramai sekali. Surken. Setelah nyari-nyari tempat yang tepat, akhirnya kita di sini mau buat tenda. Enak banget nih lokasinya, di pinggir sungai. Kemudian terlindung dari kalau ada badai, kayaknya kita terlindung. Mantap. Itu enaknya tuh, itu tenda kita. Ini aliran air ya. Malam ini kita tidur di Surken. Mantap. Ini gorengan udah digoreng tuh. Nasi udah jadi. Siap-siap makan. Hasil kreasi dari Sopandi. Ini datang baru Kang Hendra, Andre. Kenapa Om? Waduh, kecapean. Tenda udah berdiri, masakan udah matang. Cuman sayangnya ini ada suara musik. Tete, coba sini sih. Wah, waduh, waktunya kita makan. Ini yang kokinya nih. Ala kadarnya aja. Mantap ini makanannya. Wih, ada sayur mencah. Udah malam, udah bisa. Kayaknya waktunya tidur deh. Cuaca cerah, tadi udah keliling-keliling di luar. Tapi sekarang sepertinya waktunya untuk tidur. Posisi jam 3.55. Kang Sopandi lagi masak bala-bala. Jadi kita sarapan bala-bala hari ini. Sahur bala-bala sebelum sholat subuh dan sebelum nanti summit attack.
Kami memulai summit setelah sholat subuh. Dan seperti hari kemarin, jalanan masih macet. Dari Surken ke puncak, jalannya berupa tangga batu yang sudah rusak di beberapa bagian. Semalam saya tidur cukup nyenyak, walaupun di luar tenda cukup berisik, saking banyaknya yang ngecamp di Surken ini. Alhamdulillah sampai di atas jam 5.40, sekitar 30 menitan lah. Dari Pangrango, Pangrango maksudnya. Belum salah kayaknya. Rame banget tuh. Wih, Surken. Tanda orang mana tanda orang? Halang ada di handap. Ya lombanya. Tuh itu tuh anu koneng yang biru tuh katingal itu. Oh, itu. 2976. Wow. Hujan jam. Mau foto di Tugu cuman penuh sekali. Udah pisan badan. Akhirnya bisa difoto walaupun bukan di Tugu tapi minimalnya di panggung gede lah. Asli ini. Tuh lihat. Padat banget. Berat. Diusir. Padat banget. Perjalanan malam itu sih. 6.44 kita udah ada di Surken lagi. Nih suasana Surken. Sama banget. Ada bus entah. Mantap. Jadi kita udah di Surken lagi. Ntar beres-beres tenda. Kemudian mungkin kayaknya akan makan dulu. Ini rame banget di Surkennya. Dari kemarin juga rame. Habis itu kita turun dan pulang. Makasih udah menyaksikan video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.